kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan memaparkan materi tentang sistem pencernaan dan penyerapan dalam tubuh. Di sini saya akan membuka dua sesi. Yang pertama, pemaparan materi, dan yang kedua, kesimpulan. Kepada materi pertama, waktu dan kesempatan saya persilakan. Yang pertama, bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai kamu mengambil gigitan pertama pada makanan, disebut juga pencernaan mekanik. Yang kedua, tenggorokan atau disebut faring dan kerongkongan disebut esofagus. Tenggorokan atau disebut faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau disebut esofagus. Faring juga menghubungkan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik, di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau kim oleh otot polos. Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Yang berikutnya, usus besar. Sebagian besar dari sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi. Usus besar terdapat bagian sekun, kolon, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Yang berikut, proses metabolisme, pencernaan dan penyerapan karbohidrat di dalam tubuh. Karbohidrasi merupakan enzim yang memecahkan karbohidrat. Karbohidrat menjadi gula-gula yang lebih sederhana. Amilase berfungsi merombak pati menjadi gula-gula yang lebih sederhana. Oligosakarida memecah trigliserida menjadi gula sederhana. Disakarida, sukrosa dan maltosa dihidrolisis oleh sukrase dan laktase. Sekresi saliva umumnya mengandung enzim amilase. Pati yang tidak dirombak dalam reticulatus oleh amilase air liur. Dalam lingkungan netral, usus dengan cepat diubah menjadi maltosa oleh amilase pankreas. Dalam cairan usus mungkin terdapat juga sedikit amilase, disakarida, maltosa, sakrosa dan laktosa dirombak oleh enzim-enzim khusus yaitu maltase, sukrase, dan laktase. Enzim-enzim ini dan enzim-enzim yang lain dihasilkan oleh sel-sel usus tidak sepenuhnya terdapat dalam keadaan bebas di dalam rongga usus. Proses pencernaan pada tubuh kita dimulai dari mulut.
Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk ke dalam tubuh kita. Mulut di sini tidak bekerja sendiri, tetapi ia dibantu oleh gigi dan juga lidah. Setelah dari mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan, makanan tersebut akan diremas oleh kerongkongan atau yang disebut dengan istilah gerakan peristaltik. Dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung, makanan akan diproses dan dicerna melalui dua proses, yaitu proses mekanisme dan proses kimiawi. Yang pertama masuk kepada proses mekanis. Jadi proses pencernaan secara mekanis ini adalah proses penguraian makanan menjadi lebih kecil lagi. Pencernaan ini dilakukan oleh dinding lambung. Yang kedua, proses kimiawi. Proses kimiawi merupakan proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil lagi. Pencernaan ini dibantu oleh getah lambung. Di dalam getah lambung terdapat 3 enzim. Yang pertama, enzim pepsin, yaitu enzim yang berfungsi untuk memecah protein menjadi proton. Yang kedua, enzim renin. Enzim renin yaitu enzim yang berfungsi untuk memecahkan protein menjadi susu. Yang ketiga, asam klorida. Asam klorida di sini dia berfungsi untuk mengamankan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan makanan. Nah, dari lambung, makanan tadi akan masuk ke usus halus. Usus halus di sini terbagi atas 3, yaitu usus 12 jari, di mana di sini dia membantu mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan empati. Yang kedua, usus kosong. Usus kosong berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Yang ketiga, usus penyerapan, merupakan usus yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Dari usus halus tadi, makanan akan masuk ke usus besar. Di sini, usus besar memiliki fungsi untuk menyerap cairan vitamin, mineral dari sisa makanan yang diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang bernama E. coli. Bakteri ini memiliki fungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan yang nanti akan dikeluarkan melalui anus. Makanan tersebut bisa disebut sebagai kotoran atau feses. Jadi teman-teman, organ terakhir pencerna makanan adalah rektum. Rektum ini adalah ujung muara dari usus besar yang nanti akan menjadi tempat penyimpanan sementara feses. Jadi jika rektum sudah terisi penuh, maka dia akan mengirimkan respon ke otak yang akan menimbulkan kita ingin membuang air besar. Nah, teman-teman, jadi anus di sini dia terletak di bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh kita. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Baik, yang berikutnya sisi kesimpulan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik di dalam tubuh. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian kami ucapkan limpah terima kasih. Tidak mau. Ya.